Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Amelia Renata dari Prodi Pendidikan Akuntansi dengan NIM 220803040116 kelas PAK 2022A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari jurnal penyesuaian. Apa sih jurnal penyesuaian itu ya? Untuk jurnal penyesuaian sendiri merupakan ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo agar menunjukkan saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jadi jurnal penyesuaian ini dibuat di akhir periode akuntansi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah tujuan dari pencatatan jurnal penyesuaian. Yang pertama, tujuan untuk akun real. Nah, pada akun ini bertujuan agar perkiraan akun harta dan hutang pada akhir periode menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Dan untuk akun nominal, bertujuan agar setiap perkiraan angka pendapatan dan beban pada akhir periode menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui. Misalnya, selama transaksi itu terdapat beban ataupun pendapatan yang belum dicatat oleh perusahaan atau mungkin pencatatannya dilakukan secara ganda. Selanjutnya yaitu, jenis akun apa saja sih yang ada yang harus disesuaikan begitu ya. Untuk yang pertama yaitu akun beban dibayar di muka, yang kedua ada akun pendapatan diterima di muka, yang selanjutnya ada pendapatan yang masih harus diterima, dan yang terakhir adalah beban yang masih harus dibayar. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh. Untuk contoh yang pertama yaitu beban di muka yang dicatat sebagai harta. Ini memakai pendekatan raca ya. Di sini contohnya yaitu pada tanggal 1 Mei dibayar sewa toko untuk masa 1 tahun sejumlah 1.200.000. Untuk pencatatannya pada jurnal umum yaitu sewa dibayar di muka pada kas. Nah, untuk pencatatannya dalam jurnal penyesuaian, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa bagian yang telah menjadi beban pada periode tersebut. Nah, di sini dapat dilihat yang telah menjadi beban yaitu ada 8 bulan, mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember. Dan periodenya yaitu 1 tahun atau 12 bulan. Jadi langsung saja untuk menghitung rumusnya yaitu 8 bulan beban yang terpakai dibagi dengan 12 bulan banyaknya periode dan dikalikan dengan jumlah sewa toko yang telah dibayar untuk 1 tahun yaitu 1.200.000. Maka ketemu 800.000. Jadi pencatatannya dalam jurnal penyesuaian nanti adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah beban dibayar di muka ini dicatat sebagai beban atau memakai pendekatan raca. Contohnya masih sama, hanya saja di sini menghitung bagian yang masih menjadi sewa. Jadi sewanya itu belum dipakai. Nah, di sini terdapat 4 bulan yang belum terpakai, yaitu mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan April. Sama seperti tadi, hanya saja ini 4 bulan dari banyaknya bulan yang belum terpakai dibagi dengan periode dan dikalikan dengan 1.200.000, ketemu di sini 400.000. Jadi pencatatannya dalam jurnal penyesuaian nanti yaitu sewa dibayar di muka pada beban sewa sebesar 400.000. Selanjutnya yaitu pencatatan pendapatan. Di sini pendapatan dicatat sebagai kewajiban. Contohnya, pada tanggal 1 Juni diterima pendapatan sewa
di muka untuk masa 1 tahun sejumlah 2.400.000. Untuk pencatatannya pada jurnal umum yaitu kas sewa diterima di muka sebesar 2.400.000. Nah, untuk pencatatan pada jurnal penyesuaian, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa bagian yang telah menjadi pendapatan pada akhir periode tersebut. Nah, di sini periodenya ada 1 tahun atau 12 bulan dan pendapatan yang telah diterima yaitu 7 bulan. Jadi langsung saja 7/12 dikali dengan 2.400.000 yaitu 1.400.000. Dan pencatatannya pada jurnal penyesuaian adalah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 1.400.000. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu dicatat sebagai pendapatan. Contohnya masih sama, hanya saja di sini yang kita hitung adalah masih menjadi sewa. Jadi belum dipakai, yaitu sebesar di sini tercatat sebesar 5 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Jadi langsung saja 5/12 dikali dengan 2.400.000 hasilnya ada 1 juta. Dan nanti pencatatannya adalah pendapatan sewa pada sewa dibayar di muka. Untuk yang pencatatan jurnal penyesuaian selanjutnya yaitu pencatatan pada beban yang masih harus dibayar oleh perusahaan. Nah, pada pencatatan ini yaitu dicatat beban pada hutang. Di sini ada contoh usaha servis sejahtera menggaji semua karyawannya seminggu sekali dan diberikan tiap hari Sabtu yaitu sebesar 1.500.000. Karyawan bekerja selama 6 hari dalam seminggu dan pengajiannya ini dilakukan hari Sabtu tanggal 26 Desember. Maka upah yang terhutang sampai akhir periode 31 Desember adalah 4 hari. Jadi di sini adalah kita harus mencatat gaji karyawan yang masih menjadi hutang perusahaan. Di sini gaji terhutang yang tercatat yaitu 4 hari. Dan gaji yang sudah diberikan adalah 2 hari. Jadi karena penggajiannya ini 1 minggu sekali atau 6 hari ya, kita langsung cari saja 4/6. 4 adalah gaji yang menjadi hutang dikali dengan jumlah gaji yang diterima oleh karyawan yaitu 1.500.000, maka hasilnya kita dapat ketahui 1 juta. Dan pencatatannya di jurnal penyesuaian nanti adalah beban gaji pada utang gaji sebesar 1 juta. Untuk selanjutnya yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Untuk pencatatannya yaitu nanti piutang pada pendapatan. Di sini terdapat contoh perusahaan menerima bunga atas hipotek untuk 2 kali setahun, yaitu tiap tanggal 1 Maret dan 1 September 2000 sebesar 600.000. Nah, pada akhir periode, bunga yang belum diterima adalah 4 bulan, terhitung mulai September, Oktober, November, dan Desember. Karena di sini menerima bulan 2 kali dalam 1 tahun, berarti periodenya 6 bulan sekali. Dan bunga yang telah diterima adalah 4 bulan. Jadi nanti kita menghitungnya adalah 4/6 dikali dengan 600. 600 ini adalah bunga yang diterima. Jadi hasilnya dapat kita ketahui yaitu 400.000. Dan pencatatannya pada jurnal penyesuaian nanti adalah piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 400.000. Untuk pencatatan yang selanjutnya yaitu penyusutan pada aktiva tetap. Untuk jurnalnya yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan.
Di sini terdapat contoh dalam neraca saldo sebelum disesuaikan, tercatat nilai gedung sebesar 100 juta. Pada tanggal 31 Desember, penyusutan gedung ditetapkan sebesar 1 juta. Jadi langsung saja kita tidak perlu mencari rumusnya, yaitu beban penyusutan gedung sebesar 1 juta, penyusutannya pada akhir periode, pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 1 juta juga. Nah, di sini ada lagi contoh yang kedua, penyusutan dari aktiva tetap. Tanggal 1 Agustus 2011, usaha servis membeli sebuah gedung seharga 65 juta dan ditetapkan umur manfaatnya selama 10 tahun dengan nilai residu 5 juta. Dan penyusutannya ini dihitung menggunakan metode garis lurus ya. Jadi untuk rumusnya yaitu ini nilai gedung dikurangi dengan nilai residu dan dibagi dengan umur dari gedung tersebut. Jadi 65 juta dikurangi dengan 5 juta dan dibagi 10. Hasilnya dapat kita ketahui 6 juta. Penyusutan gedung tahun 2011 adalah selama 5 bulan, mulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Karena pencatatannya dilakukan di akhir periode dan terdapat 1 tahun periode atau 12 bulan, maka langsung saja 5/12. 5 adalah penyusutan gedung selama 5 bulan dan 12 adalah periode yang digunakan. Dikali dengan 6 juta. Ini 6 juta. Jadi pencatatannya langsung saja beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 2.500.000. Nah, untuk yang terakhir adalah pemakaian perlengkapan. Untuk pencatatannya dalam jurnal penyesuaian yaitu nanti adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Di sini contohnya dapat kita lihat dalam neraca saldo sebelum disesuaikan tercatat nilai perlengkapan sebesar 900.000 dan pada tanggal 31 Desember diketahui nilai perlengkapan yang tersisa adalah 600.000. Jadi untuk mengetahui perlengkapan yang telah terpakai atau beban, kita harus mengurangi antara saldo yang belum disesuaikan dengan saldo yang diketahui di akhir periode. Yaitu di sini ada 900 dikurangi dengan 600.000. Dan hasilnya adalah 300.000. Maka pencatatannya dalam jurnal penyesuaian nanti kita catat yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 300.000. Nah, demikian pembahasan materi terkait dengan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.